Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrohu bihi. Mesti yakil lama tahzan. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng. Maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo nih. Jadi kiai misalnya cari wong ya kulo kiai wong alim. Jelas nak alimnya ngalim. Nak kiai rapat dia. Nak alimnya jelas. Tapi nak kiai rapat dia. Nama kan kiai tapi orang alim. Nah kalau nak darah wong alim malah beliau jelas. Nak kiai rapat dia. Kalau rapatin nurut tapi aturan masyarakat rapatin nomor. Nah sampean kiai tapi orang nomor ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean. Cara derdek-derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham aku. Lha boten iki nyata, tapi rasa tersinggung. Napa barang-barang napa? Kalau sering ditakoki kiai masalah. Resep apa jenenge? Penjinan rata susah, dal kita rata wiridan atau mau sisip. Resepnya ilmu begini kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya entah saking angkuhnya terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhlu maksiatin kujurat alik. Anggap itu yang siapa yang menganggap mofal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang buat 40, bayang nunggu kadang 4 tahun mulai. Sampean misalnya umur selawi, bayang nunggu selawi tahun. Sehingga nganggap dalam durasi ini selawi tahun kok orang maksiat kan mohon. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat di kelas-kelasan, nah di pacaran. Nah wong iso mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal ya sesuai kontaknya dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Mau waktu sabu ala buah, mana orang sing roh mau waktu sabu. Ala. Orang bengar wali songo, gua kangen wali songo, gua golek selisih, wah udah kok alam. Sing roh pangeran piap. Gua kangen wali, gua golek selisih margin. Niku sebabnya wah udah kok. Itu kan urusan jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto. Begini, ulama dulu itu ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Saya itu tidak yakin kalau hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sih kan arah mangan juga gitu. Padahal bolak-balik zaman cilik ramangan tetap mati. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Terus saya itu pernah melarat di Jogja. Zaman pertama merantau itu kalau nanti saya bilang, "Gus, kau tidak punya beras." Tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Kowe buta mangan sesuk, anak sesuk ijek napa? Cara berpikir ulama itu begitu. Sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku cek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit. Sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit. Karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau sak. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah. Dia ngitungnya hidup itu per menit. Kalau sampai kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sama itu kriminal betul. Juga bang, aku kudu dibujuk, nanti ya kudu dipengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama itu bayang loh, di santri musik Islam, pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang loh santri yang kabinan fatwa khusus, salam tempel, demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya itu sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salam. Bayang no bujo gue semaca, gawe no kopi, buka no lawang malah kecil. Seperti umumnya orang kan gitu. Merantau aja itu bayang no bujo gue nyuambut, juga no kopi, digodok no banyu hangat, teman. Barang teko bujo no wangap, kukur-kukur. Karena paritnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak
Jadi, nah kalau buatan sebagai apa Yogyakarta, sebagai ibu-ibu Uto Islam, nah sholat di madhep bulan ya sudah gitu kan. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah bangun sampai ngaji, ya, pokoknya ya melek, ya sudah, nah sholat di madhep apa, bulan sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecil. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah, itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya ikan asum kan itu saya puasa. Kalau sampean, usul juga no kopi itu opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah nopo. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu saja. Makanya ini kiai muda paling jauh. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi mas. Khusus siapa pokai. Ini kalau ada sampai rati karut. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecil tidak pernah. Sama lo kan makhluk tidak penting. Kecewa tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak boleh iri dari pengeran, waridane sing ngaji, waridane konsumen. Itu apa makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa takluk ya Allah, mesti la Allah katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Kalau saya sering ke Jogja sendirian, paling jalan nopo, yang jalan itu milik pengen. Misalnya mati nih jalan, ya paling aku mau ngapain nih soal. Paling uang nangis ke kegiatan, bukan apa. Ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat alam. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal semua podium, yang ngaji kelaminan takwa kabeh, keturunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman guna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohu. Mesti yakinlah mata sedikit. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal. Nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata pulau sebagai ulama seneng pulau nu iman. Ya nggak kayak ngawang. Ya sudah gitu. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kubeding. Uang sing seneng pulau bubar kali. Pulau ya rasusah. Miskola darah benar. Kusai jenang orang sih seneng. Ya tenang saja. Jangan seneng ya makhluk orang jelas. Dan status mereka tetap layak duru walayan. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan.